Dosen saya itu bilang bisnis itu tidak ada yang pasti. Setelah itu saya balik Malang dengan alasan ingin membuka usaha lagi saya. Iya. Awal 2021 saya buka. Kembali lagi di podcast Jagungan Cokoroso Pituturan. Saya For By The Way akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Bagi dulur-dulur konco-konco di luar sana yang belum tahu terkait podcast Jagungan merupakan podcast yang membahas dan berbincang-bincang hangat terkait seputar hal-hal yang berbau inspiratif dan juga tentunya produktif. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bro Abdul Syukur. Kebetulan beliau juga merupakan owner dari Zapizza. Kita akan mendengarkan cerita-cerita dari Bro Abdul Syukur tentang perjalanannya menjadi bisnismen dan juga fokus di dunia entrepreneurship. Langsung saja, ini dia Bro Abdul Syukur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana juga kabar Mas Faruk ini? Alhamdulillah, saya mohon. Alhamdulillah. Jadi ini ngobrol-ngobrol santai saja ya. Ngobrol-ngobrol santai aja, Siap, boleh siap. boleh rokokan, boleh kopi-kopian, dan tentunya kita sudah ada langsung produk dari Zapizza gitu. Jadi santai aja, nanti habis dari podcast, habis nonton channel ini kalian langsung saja selidiki Zapizza. Harus itu. Dan juga harus diselidiki juga terkait apa ini podcast Jagongan. Ya, Mas Bro Abdul Syukur. Saya sering dipanggil oleh Mas Bro Abdul Syukur Nom ya. Iya, itu bahasa-bahasa dengan teman-teman saya seperti nom gitu. Tak kira itu kalau di Pamekasan Sumedang itu kan paman sebenarnya kan. Iya. Kalau istilah Madura ya, Mm. julukan Madura. Tapi yang lebih saya fokuskan gimana sih perjalanan dari Bro Abdul Syukur kemudian bisa jadi owner dan fokus di entrepreneurship. Kalau ini ceritanya panjang dong, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Saya dengarkan. Dari mula saya sebelum terjun di bisnis kuliner. Jadi kebetulan waktu itu 2019 ya, semester 4 akhir kita masih kan satu angkatan kita ya. Masih satu angkatan itu saya berpikir dengan teman-teman untuk membuka usaha printing. Fotokopi dan printing. Terus Setelah itu saya ngopi dengan teman-teman, ada 3 teman saya itu untuk membuka itu karena kebetulan saya juga pemula, mereka juga pemula. Akhirnya kita resmi buka ya. Karena kami pikir itu adalah kebutuhan mahasiswa untuk kebutuhan kuliahnya seperti itu, Mas. Jadi saya buka tempat print itu saya dengan optimisme yang luar biasa karena pertama saya buka sudah alhamdulillah berjalan dengan mulus. Sampai beberapa bulan juga berjalan mulus. Akhirnya saya berpikir dengan teman-teman untuk mencari cabang terkait printing itu. Dan teman-teman yang lain ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Karena saya dengan teman-teman berjalan dengan lancar, akhirnya teman-teman yang lain itu pengen buka juga. Jadi orang-orang yang awalnya jatuh bangun bersama di dunia print itu kemudian ingin buka juga. Ingin buka. Dan teman-teman yang belum pernah terjun di bidang usaha juga pengen buka. Karena termotivasi dengan karena emang termotivasi dari saya dan teman-teman saya karena berjalan dengan lancar seperti itu. Karena juga pertama kali buka usaha dan alhamdulillah lancar. Terus setelah itu hampir 1 tahun gitu ya. Hampirlah saya itu balik modal. Tapi nama juga masih pemula, modalnya masih minim. Masih kurang 3 bulan 1 tahun itu kayak ngopi dengan teman-teman itu sudah tinggal sedikit lagi udah balik modal. Kebetulan waktu itu juga ada mata kuliah tentang wirausaha. Semua jurusan itu dapat. Semua jurusan dapat ya. Dosen saya itu bilang bisnis itu tidak ada yang pasti. Saya nggak ngomong sama dosen, tapi
di hati saya bilang, kata siapa, karena saya waktu itu karena usaha saya sedang berjalan seperti Iya, itu. iya. Terus kemudian dosen itu menyampaikan seperti misalkan kos-kosan di wilayah kampus. Ini tidak pasti, kenapa? Karena bisa saja kampus ini bisa pindah. Nah, iya betul. Tapi saya pikir waktu itu, oh analogika dosen ini terlalu jauh. Masa iya kampus mau pindah seperti itu? Tapi beberapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian, Iya. ternyata ada corona, COVID-19, dan semua usaha kebanyakan itu tumbang. Bener nggak? Betul. Termasuk usaha saya yang saya rintis ini, belum nyampe 1 tahun, belum balik modal, ternyata sudah ada corona. Siapa yang menyangka corona ini akan selama ini? Nggak ada. Sudah 2 tahun kuliah dan normal. Makanya juga sudah 2 tahun juga usaha pengeptian saya nggak jalan. Nggak jalan. Terus kemana itu bro? Masih karena kemarin itu sempat ada isu-isu bahwa 2021 akan normal kembali masa tatap muka ya. Pembelajaran tatap muka. Maka saya perpanjang itu kontrak tempatnya itu saya perpanjang 3 tahun sampai 2025. Luar biasa. Luar biasa perjuangannya ini, bukan luar biasa apanya, perjuangannya luar biasa. Akhirnya karena corona itu saya pulang, semua teman-teman yang dari Madura juga pulang kampung ya kan, karena kami itu takut terkait corona yang katanya luar biasa. Saya pulang setelah beberapa bulan di rumah, sekitar 3 bulan saya nggak enak hati diam di rumah, nggak ada aktivitas, nggak ada apa-apa. Saya cuma diem. Akhirnya saya berpikir, oh gimana kalau misalkan saya ini ternak ayam, tapi ternak ayam hias. Karena waktu itu saya pernah lihat di grup-grup itu banyak teman-teman itu yang minat di peternak ayam hias. Oh, ayam hias. Ayam hias. Seperti ayam apa? Ayam pelung, Brahma dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir, oh kenapa saya tidak coba ini? Akhirnya saya buat kandang itu, ya kalau masih menurut pemula masih kecil lah. Tapi kalau di rumah itu agak besar, kandangnya 2 gitu. Karena kebetulan abah saya itu kan juga pemborong rumah itu. Properti istilah bukan? Ya bukan properti tapi kecil-kecilan lah. Iya. Ada sisa kayu itu saya ambil, saya bawa pulang ke rumah, kayu buat kandang. Singkat cerita, saya juga gagal di bidang itu. Jadi di perinan itu sempat stagnan, kemudian di peternakan ayam hias ini juga gagal. Gagal Total berarti. Gagal total gitu. Gak balik modal sama sekali ini. Serius. Karena dari awal mungkin karena waktu itu saya berpikir tidak perlu restu orang tua. Tidak punya restu ya. Tidak punya restu, ngapain, kata orang tua saya itu ngapain kalau gak ada kerjaan. Tapi di pikiran saya daripada saya diam, akhirnya singkat cerita juga saya balik ke Malang. Kita itu teman-teman banyak yang 6 bulan atau 8 bulan ya di Madura ya dulu ya. Iya. Setelah itu saya balik Malang dengan alasan ingin membuka usaha lagi saya. Iya. Membuka usaha di bidang minuman yang kekinian itu. Contoh kayak seperti Kemarin itu saya males ini nyebut brandnya ya. Intinya minuman kekinian saya ikut ke orang. Artinya saya franchise ke orang. Dan alhamdulillah juga gagal ini. Gagal. Bayangkan saja saya 12 jam di jaga stand minuman itu dapat 10.000. Iya. Jadi selama 12 jam saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya keesokan harinya karena saya baca ini pasti sepi gitu kan. Saya baca buku itu tentang The Intelligent Investor, saya baca habis itu. Serius habis. Padahal itu beberapa lembar, banyak lembar kan ya. lebih dari 300-400an itu. Iya, saya juga gagal jadi karena mumet akhirnya saya juga buka-buka Instagram, ada namanya pizza. Kenapa saya nggak coba ini? Saya itu orang gregetnya, greget banget, penasaran. Tapi bukan judi ya mas ya. Iya, bukan trading ya. Iya, bukan trading. Saya penasaran banget terkait istilah saya baca dari pizza ini. Saya langsung cari uang, cari modal lah, dari modal utama terkait pizza itu. Akhirnya saya buka. Awal 2021 saya buka. 3 bulan pertama
saya masih buka stand ya kan ya. Stand itu masih buka stand. Akhirnya karena saya pikir, oh ini kok penghasilan saya kok cuma segini doang, cukup buat bayar kos, juga cukup buat beli rokok dan makan dan sebagainya, habis lah. Jadi nggak balik modal. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya nggak menjemput bola? Seperti yang Mas ketahui, saya jualan di pinggir jalan. Itu luar biasa. Untuk apa? Biar pede jualan di pinggir jalan, seorang mahasiswa masih muda jualan di pinggir jalan, itu luar biasa, Mas. Serius. Saya ngajak teman saya itu, ada adik saya itu orang Ampenang ya. Semoga beliau juga nanti bisa sukses lah. Amin. Yang menemani saya waktu pertama kali saya turun jalan. Kata beliau begini, di mana-mana itu kalau ada penjual pasti ada pembeli. Makin semangat nih. Alhamdulillah di hari pertama saya bawa itu alhamdulillah habis. Hanya beberapa jam. Itu berapa stok? 30 waktu itu. Itu pertama kali. Pertama kali bawa 30. 1 bulan kemudian saya tarik teman karyawan untuk menemani saya jualan di pinggir jalan. Alhamdulillah, nah 5 jam itu bisa menghabiskan beberapa box lah, 50 box. Cuma kemudian saya karena ambisi juga, saya buka lowongan kerja untuk teman-teman yang ingin kerja seperti itu. On the road lah bahasanya. Jualan di pinggir-pinggir jalan itu, saya punya seperti itu, punya 7 karyawan waktu itu. 5 karyawan untuk turun jalan dan 2 karyawan itu untuk produksinya. Alhamdulillah waktu itu. Tapi yang namanya usaha itu tidak pernah berjalan dengan mulus, pasti ada tantangannya. Setelah berjalan dengan mulus, alhamdulillah musim hujan. Yang ada musim hujan, kendalanya itu adalah musim hujan. Karena mau tidak mau kalau musim hujan nggak mungkin orang beli, karena kami tidak punya stand, cuma di pinggir jalan, bawa payung dan sebagainya. Karena alasan seperti itu, akhirnya saya mencoba buka outlet. Buka outlet, sewa outlet lah istilahnya. 1 bulan pertama, alhamdulillah, bikin otak ini momen luar biasa Mas Faruk ya. karena apa, sewa tempatnya kan menurut saya pribadi, orang yang masih bawah ini lumayan mahal. Sedangkan pendapatan saya paling 100.000 per hari. Ini gimana ya pikir. Belum lagi itu masih franchise. Saya kan ikut ke orang waktu dulu. Karena 2 alasan tersebut, karena pendapatan saya sedikit dan saya juga ikut ke orang, ini berbahaya bagi masa depan saya gitu. Akhirnya saya mencoba menghubungi keluarga saya, dimana kalau ada keluarga saya itu sepupu saya, kebetulan dia jurusan apa bahasanya, tata boga. Tata boga. Saya coba sambian ini coba buat roti pizza, barangkali sambian tahu gimana. Cobalah dulu. Akhirnya saya belikan oven, saya belikan sebagainya, peralatannya saya belikan, akhirnya gagal. Ini gimana kok keras, kok bisa rotinya keras ini? Akhirnya saya coba buat sendiri gimana. Beberapa kali percobaan tetap gagal. Ini gimana cara ngeraciknya? Saya coba racik perlahan-perlahan. Alhamdulillah rasanya udah lumayan enak, tapi rotinya nggak lembut. Masih kayak keras ini. Masih kayak keras. Setelah lembut, lembek. Jadi roti itu lembek banget gitu loh. Hanya apa kesalahannya? Singkat cerita, alhamdulillah jadilah Zabiza ini. Terus kok bisa kemudian menemukan formulasi rotinya ini lembut gitu loh. Rotinya layak untuk dijual dan dipasarkan, itu gimana? Sekarang itu sudah era globalisasi ya. Semua hal yang ingin kita pelajari kita bisa temukan di internet. Termasuk nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar gimana menjadi apa ini namanya? Podcaster bisa belajar juga di Jagongan. Terus gimana perjalanannya? Jatuh bangunnya ini kayaknya seru. Banyak value yang saya dapatkan. Jadi pengusaha itu yang bagi saya pribadi Mas Faruk ya, itu yang perlu dipersiapkan pertama adalah mental. Karena kalau mentalnya kena, akhirnya akan tumbang.
ada saya punya mentor pengusaha saya itu selalu bilang bergerak, intinya di dunia usaha itu bergerak. Kalau misalkan kita contoh korek lah, kita mencoba membuat produk korek, alhamdulillah berhasil, maka bergerak lagi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan, itu kalau misalkan itu sukses. Tapi kalau misalkan gagal, saya membuat korek gagal dan itu tidak layak misalkan karena segala banyak hal alasannya, tetap aja bergerak. Apalagi yang bisa saya kerjakan selain membuat korek, gitu aja terus katanya. Karena motivasi itu saya tetap, alhamdulillah saya ada di posisi ini walaupun masih rendah banget ini ya. Jadi cuma jadi pelajaran bagi teman-teman yang juga ingin berusaha, ingin memulai menjadi pengusaha seperti itu. Tapi gini, dari perjalanan sampean itu dari dunia printing sampai kemudian peternak ayam hias, pizza, itu sampai memang betul-betul awalnya hanya sekedar penasaran, ingin tahu dan coba memulai. Apakah dari perjalanan ini sampai itu, oh iya saya punya pandangan ke depan akan dibawakan kemana, produk ini, perusahaan ini mau dibawa kemana, usaha ini mau dibawa kemana gitu. Jadi pengusaha itu kan seperti ikan mati di sungai, harus ikut arus. Artinya apa? Sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah gitu Mas Faruk. Jadi yang jelas, karena awalnya saya buka ngeprint itu hanya penasaran saja. Penasaran. Tapi kalau sekarang saya mempunyai visi misi ke depan yang jelas terkait zat-zat saya. Begitu Mas Faruk ya. Dalam artian akan belajar dari awalnya ingin usaha cuma penasaran, tapi tidak punya planning ke depan. Dan berapa kali gagal, nggak gagal kalau di printing ya, tapi stuck, masih berjalan sekarang kan? Masih. Di peternakan ayam hias gagal, kemudian mencoba di minuman gagal, terus mencoba di Zabiza. Katakanlah di Zabiza ini saya presentasikan bisa dikatakan tahap awal berhasil, awalnya ikut orang. On the road di jalan, jadi owner. Kan berarti sama punya visi misi ke depannya, usaha saya akan dibawa ke sini, planningnya ke sini. Ketika keadaan itu ada di paling bawah, apa yang perlu saya persiapkan sudah ada. Itu sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Jadi Zabiza ini saya bukan hanya berpikir tentang bisnis kuliner yang kecil-kecil lah. Tetap visi misi saya ke depan mempunyai beberapa cabang, bahkan saya juga minta doanya di podcast ini ya. Siap. Kita doakan semuanya. Amin. Mempunyai cabang di beberapa kota. Gitu Mas Faruk. Jadi bukan stagnan di sini, bukan saya karena saya merasa berhasil cuma kemudian saya diam saja di situ, enggak. Saya tetap nanti akan evaluasi diri, apa yang kurang dari produk ini, apa yang perlu dikembangkan, seperti itu Mas Faruk. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya berapa? Masih 4. Karena masih belum punya cabang. Rencananya saya buka cabang nanti. Didoakan saja Mas Faruk ya. Ya, selalu mendoakan. Semoga sukses, lancar terus, dan kalau sudah semakin besar kan banyak karyawan kan pasti kan. Amin. Bisa membantu pada negara kita ini. Biar tidak ada pengangguran yang berjalan-jalan di pinggir jalan. Gitu. Ya Bu, untuk 4 karyawan ini ada bidang masing-masing itu? 3 karyawan saya itu untuk jaga outlet saya. Jadi outletnya kerja shift. Shift 12 jam atau 8 jam? 8 jam. 8 jam. Jadi 8 jam. Jadi saya bukanya kan 24 jam Mas Faruk ya. Ada shift malam, siang, dan pagi seperti itu. Itu kalau pagi dari jam 5:30 sampai jam 1:30. Dari jam 1:30 sampai jam 5:30 malam, dari jam 5:30 malam sampai jam 5:30 pagi. Artinya saya buka 24 jam. Luar biasa. Dan 1 karyawan saya itu untuk produksi, karena saya juga masih kerja sendiri ini loh. Oh, berarti bantu-bantu karyawan. Bantu-bantu karyawan yang di bidang produksi itu, karena masih belum mampu kalau sendirian. Gitu Mas Faruk. Jadi teman-teman kalau mau Zabiza ini
kalau mau langsung ke tempatnya di Jalan Tirto Utomo. Tirto Tarungo itu Tirto Utomo. Tirto Utomo. Dan juga bisa pesan lewat Online. Gojek, Grab. GrabFood, Gojek dan ShopeeFood. Juga bisa pesen melalui WA, tapi diambil sendiri. Gitu. Ini kalau boleh tahu ada berapa varian? Ada 13 varian. 13 varian. Selama ini pizza kan dikenal dengan pizza asin. Pizza asin. Tapi di pizza itu ada pizza manis namanya. Jadi teman-teman yang suka coklat, suka vanilla, suka green tea dan sebagainya ada di tempat saya. Berarti kalau ini saya belum buka misalnya. Kalau yang ini berarti itu yang pizza manis. Rasa green tea. Siap. Saya penasaran. Namanya kan jurusan akuntansi. Saya jurusan akuntansi. Kok ada nggak mata kuliah tata boga? Ada nggak? Nggak ada Mas Baru. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu mau belajar apapun itu disediakan melalui YouTube, baca-baca di Google dan sebagainya ada. Bahkan ada kursus online. Artinya YouTube-nya itu berbayar. Jadi kita bisa mengakses kalau kita sudah bayar. 13 varian. Ini menemukan resep ini gimana ceritanya menemukan resep ini? Menemukan resep itu sederhana sekali ya. Karena saya pernah ikut orang. Itu saya belajar dari beliau. Semoga juga usaha beliau tetap berjalan, saya juga berjalan, Mas Farouk ya. Karena saya perlu akui bahwa saya belajar hal dari beliau, mulai dari bagaimana memotivasi diri agar selalu siap dengan masa depan, bagaimana belajar bisnis kuliner, semuanya saya belajar dari beliau. Cuma kalau bisa saya sampaikan di sini bahwa ide itu kalau kata Jack Ma itu ide tidak muncul 100%. Kalau punya ide lakukan saja. Nanti untuk memenuhi 100% itu kita temukan di jalan. Kita temukan di prosesnya gitu. Atau kita bisa meniru orang lain, yang penting ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Amati, tiru, modifikasi. Ada cerita nih Mas Farouk ya. Gimana? Terkait ATM ini. Karena organisasi pondok saya itu kan biasanya ada yasinan tiap malam Jumat. Saya buka pizza ini, kata senior saya, kamu ini jangan ikut orang terus. Nanti masa depan kamu nanti suram. Kamu tidak bisa merencanakan bagaimana karena terikat dengan perjanjian, dengan kontrak dengan orang lain. Kamu coba ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi. Pulangnya saya mumet gimana ini belajar. Serius baru. Saya orangnya panasan kalau itu kan kritik yang membangun bagi teman-teman. Artinya meskipun kita ego, pada saat itu ego, tapi egonya yang hal yang baik. Kita mau mengupgrade. Ketika ada orang mengkritik, kita perlu mengupgrade gitu. Bukan kemudian kita meninggalkan orang itu, kemudian lenyap dan segala macam, atau membunuh. Enggak. Saya tetap belajar kepada yang mengkritik saya itu, karena kebetulan dia juga terjun di bidang usaha. Saya banyak belajar hal dari beliau. Sekarang tips bisa konsisten seperti yang awalnya jatuh bangun seperti cerita tadi di awal, sampai kemudian berani bikin usaha, membuka usaha sendiri. Banyak alasan sih sebetulnya. Gimana alasan? Alasan itu kan jadi tips nanti. Iya, banyak alasan sih sebetulnya. Karena ada orang itu memang suka di bidang usaha. Artinya saya pribadi ini adalah termasuk orang yang malas didikti, gak mau didikti saya. Artinya diatur-atur oleh orang lain saya gak mau. Makanya itu salah satu alasan saya kenapa saya juga terjun di bidang usaha. Kemudian Mas Farouk ya, mencari lowongan kerja sekarang itu sulit. Sekalipun apalagi kapasitas otak seperti saya ini, yang kalau di mata kuliah saya paling males ikut mata kuliah akuntansi dan sebagainya, padahal jurusan saya. Karena lowongan kerja sekarang sulit, itu harus menjadi motivasi bagi teman-teman yang masih muda ini ya, untuk
kenapa kita nggak mencoba berwirausaha dan kita buka lowongan itu? Karena begini Mas Faruk ya, setelah jatuh bangun itu, kalau bahasa teman saya itu akan kita temukan problem solving. Oh, ini apa yang salah? Ini gimana yang salah? Gimana cara atasinya? Itu hanya kita dapat dari pengalaman itu ya. Hanya bisa didapat dari pengalaman Mas Faruk. Jadi kalau cuma orang motivasi orang lain gini nggak bisa, tetap harus ada problem solving. Artinya kita temukan solusi itu setelah kita berproses. Maka saya temui di sini, experience is the best teacher. Nah betul, pengalaman adalah guru terbaik. Oh, seru sekali kayaknya. Tapi saya baru ingat, sampean kan pernah katanya untuk membuat riset ini sampai mengundang orang tata boga, tapi gak berhasil. Gimana ceritanya itu? Saya bukan mengundang sih, karena kebetulan beliau itu ada di Madura ya. Saya telepon, gimana kalau misalkan saya membuat roti. Yang jelas namanya juga jurusan tata boga itu terbiasa mengolah tepung. Saya coba suruh dia untuk membuat ukuran berapa, tapi gagal. Ya gimana, namanya juga orang nyuruh minta tolong, nggak bisa saya marah-marahin. Artinya apa Mas Faruk? Setelah saya belajar dari situ, artinya kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Seperti itu. Selama kita bisa berdiri sendiri, jangan pernah untuk kemudian minta bantuan ke orang lain. Karena untuk jangka panjangnya berbahaya. Tapi kan jurusan tata boga. Iya, tata boga itu kan banyak macamnya. Nggak mungkin dia belajar semua hal terkait tepung. Tapi yang jelas dia itu lebih berpengalaman dari saya pribadi. Itu. Ini sekarang terkait ini unik. Kalau pizza yang besar brandnya kan Pizza Hut kan. Pizza Hut itu tulisannya. Ini kok Za Pizza. Ini gimana? Ini ceritanya. Filosofis dan unik sekali. Gak tahu ya gimana. Sebetulnya di penamaan, di branding itu tidak perlu filosofi. Karena intinya sederhana dan mudah diingat. Tapi karena saya dari Madura, pasti orang Madura itu ada banyak pengulangan kata. Contohnya Zabiza. Ini termasuk yang lumayan banyak dikenal oleh masyarakat adalah teh sate. Itu kan pengulangan kata. Teh sate. Yang betul sate. Jadi teh sate. Berarti dari berawal dari itu kemudian muncul brand nama Zabiza. Tapi saya berharap Za itu bukan hanya di bidang kuliner saja. Jadi harapannya namanya juga visi misi ke depan, barangkali Za itu bisa menjadi brand dari banyak hal yang nanti saya akan dapat, insya Allah. Saya ulangi lagi ya, kita kan memang sebenarnya satu angkatan. Saya sempat waktu kita ospek itu kan, kalau di kampus kita kan ordik namanya. Iya, ordik betul. Ordik, saya melihat sampean itu, kenal sampean itu kok meragukan. Ini. Meragukan ini dari penampilannya atau dari apa? Ketika maju ke depan dengan ribuan mahasiswa yang lain, disuruh baca doa makan yang dibaca. Apa itu? Allahumma barik. Iya, tapi waktu itu kan memang suruh baca doa makan. Ya kan yang lain kan, kalau yang agama yang lain kan kayaknya khusyuk gitu. Kalau sampean Allahu barik lana kan gitu. Ya Allah. Artinya tidak khusyuk juga, enggak ada baca doa yang panjang, ada sholawatnya apa gitu kan. Ada. Lah itu, tapi setelah 4 tahun kita berlalu, hal itu berlalu, ternyata sudah menjadi owner dengan cerita yang luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Jadi harapannya begini juga Mas Faruk. Selain Mas Faruk berharap banyak tentang visi misi ke depan saya juga berharap podcast Jagungan ini juga menjadi podcast yang luar biasa,
yang banyak ditulis oleh teman-teman juga. Amin. Iya. Amin. Selain sama Mas Faruk yang nanya ke saya juga harus nanya ke Mas Faruk ini. Gimana? Mungkin hanya podcast ini hanya karena Mas Faruk nggak ada kerjaan atau sampingan atau punya misi ke depan? Iya, saya harus berbicara khusyuk. Karena teman ya, saya dengan sampean karena berteman lama harus ini. Berbicara khusyuk, harus serius. Jagongan ini kan ada di salah satu program di media Indo Tribun. Iya. Jadi bisa lihat linknya di bawah. Ini ya memang kita undang orang-orang terdekat, orang-orang yang bisa dijangkau, dan dia punya hal-hal yang kemudian disampaikan ke publik tentang bagaimana perjalanannya. Perjalanan baik di bidang usaha, di dunia politik, di dunia apapun yang sekiranya itu menjadi hal yang sangat bisa menginspirasi ke publik begitu. Salah satunya sampean kan, sangat inspiratif sekali dari tadi. Amin. Sangat inspiratif, dan juga saya serius. Saya ibaratkan apa ya? Syok gitu loh. Syukur. Kan saya panggilnya syukur kan. Iya. Meskipun sebenarnya namanya kan Abdul Syakur. Udah, orang ini kan kemarin kayak gini, sekarang kok jadi online. Kemarin kan kita ngopi di sana kan? Iya benar. Ngopi di salah satu kafe yang di Dau, ketemu dengan Fahim. Udah Syakur. Oh iya, ternyata siap-siap nanti tak undang ya. Ternyata dengan kegigihan saya harus dijadwalkan, dan akhirnya kita bisa duduk di sini. Alhamdulillah. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman, baik teman-teman dekat Bro Syakur yang awalnya kita juga sama-sama pernah diremehkan oleh orang lain. Tapi bagaimana ketika kita sudah berada di sini, kan begitu. Iya. Sampean dengan dunia usaha sampean, saya dengan yang jadi orang-orang biasa juga. Akan begitu. Cukup luar biasa. Mungkin habis ini kayaknya akan banyak teman-teman kita yang membuka usaha. Amin. Jadi kalau misalkan saya menjadi proses saya menjadi motivasi bagi orang lain, saya ini bersyukur banget. Serius bersyukur banget. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena saya ini basicnya tetap pesantren. Walaupun mohon maaf penampilan saya ini memalukan kalau bagi pesantren. Serius. Keren. Itu Arab sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ada satu kata untuk sampean. Apa? Skill number 1, style number 2. Skill sampean sudah bisa bergelut di dunia usaha, di dunia entrepreneurship sejauh ini, walaupun sampean berlatar belakang pondok pesantren, penampilan sampean seperti ini kan, itu kan style. Yang patut kita contohkan ininya. Iya. Dan mentalnya. Iya. Kan begitu. Luar biasa sekali, cukup menginspirasi sekali. Saya sangat berterima kasih kepada bro saya, sahabat saya, teman karib saya, dan yang walaupun pernah awal kali kita bertemu saya pernah meremehkan sampean, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan begitu. Saya masih ingat, kok gini orang ini kan gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semoga semakin lancar usahanya, Zabitsa semakin berkembang. Amin. Semakin banyak karyawan, berarti kan sudah semakin keren. Makin keren membantu negara kita ini. Membantu negara yang sudah mulai padat dengan pengangguran karena sudah banyak mahasiswa yang lulus tapi masih kebingungan, masih kelimpang-kelimpung, nggak tahu mau kemana, nggak dapat kerjaan, dan mungkin salah satunya di Zabitsa. Amin. Jadi perusahaan besar gitu kan. Amin. Jadi brand yang dikenal. Ya nggak perlu harus langsung skala nasional atau internasional, minimal regional. Harus. Amin. Oke, siap. Oke, mungkin itu perbincangan seru kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun Indo Tribun. Dan juga jangan lupa channel ini like, subscribe, comment, and share, dan temukan hal-hal yang inspiratif selanjutnya. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.